tumpang tindih dan prosedur yang rumit dalam perizinan usaha. Salah satunya seperti OSS, Online Single Submission, menyederhanakan dan mempercepat proses pengurusan izin usaha. Tumpang tindih ini terjadi akibat kurangnya kejelasan pembagian tugas dalam peraturan perundang-undangan, menjadi kasus korupsi terbesar kedua yang kini tengah ditangani KPK. Sahabat Melek Hukum yang budiman, perkenalkan saya Basilius Ruru dari MI Iwasari Center for Legal Studies yang biasa dikenal dengan EYRCLS dalam tayangan digital 10 menit Law Literacy. Sahabat Melek Hukum, bahwa untuk menjadi pengusaha di Indonesia sudah barang tentu kita semua memerlukan kepastian dan kejelasan hukum. Agar kita sebagai pengusaha tidak mengalami sebagaimana bunyi pepatah yang mengatakan, tidak membeli kucing dalam karung. Hal ini penting karena untuk meminimalisir risiko dan menghindari sengketa, khususnya dalam menjalankan bisnis, baik secara etis maupun legal. Yang perlu diwujudkan dalam hal ini adalah pemahaman hukum, bisnis yang utuh, serba-serbi peraturan penanaman modal, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu kesesuaian dengan sistem izin berusaha di Indonesia. Salah satunya seperti OSS atau yang biasa dikenal dengan sebutan Online Single Submission. Perlu diketahui bahwa Online Single Submission atau OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengurusan izin usaha melalui suatu portal tunggal. Dan sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mendaftar, mengajukan dan memantau perizinan berusaha mereka secara elektronik yang di dalamnya mencakup izin prasyarat, izin usaha, hingga izin operasional. Di mana bertujuan memangkas waktu serta birokrasi yang rumit dengan menerapkan prinsip perizinan usaha berbasis risiko. Meski begitu, dalam hal ini perlu diperhatikan juga potensi isu lain di dalamnya. Misalnya, tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah. Contoh tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah ini biasanya meliputi perizinan usaha yang rumit dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, laut, dan pertambangan. Tumpang tindih ini terjadi akibat kurangnya kejelasan pembagian tugas dalam peraturan perundang-undangan seperti di sektor pendidikan dan penanaman modal. Misalnya, yang kadang menyebabkan terjadinya masalah pada koordinasi pengawasan dan pelayanan publik. Contoh konkret, tumpang tindih kewenangan misalnya di sektor perizinan, terdapat tumpang tindih dan prosedur yang rumit dalam perizinan usaha, yang juga menjadi kasus korupsi terbesar kedua yang kini tengah ditangani KPK. Dalam sektor pendidikan misalnya, kewenangan pendidikan sekolah menengah adalah provinsi, tetapi banyak masalah pendidikan di daerah lebih sering dilaporkan ke kabupaten daripada provinsi, yang menunjukkan kurang jelasnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Kewenangan sektor kehutanan juga ada. Misalnya terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan yang menyebabkan kesulitan pengawasan. Kewenangan penanaman modal juga terlihat adanya tumpang tindih. Konkretnya, investor asing kerap menghadapi masalah mengenai pengaturan kewenangan pusat dan daerah di bidang penanaman modal karena pembagian kewenangan yang belum jelas. Lalu timbul pertanyaan, apa yang menjadi penyebab tumpang tindih ini? Biasanya disebabkan adanya peraturan yang belum detail, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah sudah mengatur pembagian kewenangan, namun belum ada peraturan pelaksanaan dalam bentuk PP atau RBP yang secara rinci mengatur detail pembagian kewenangan tersebut. Atau misalnya juga aksi tarik-menarik kepentingan yang biasa dikenal sebagai spanning of interest juga kerap ditemukan di beberapa klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja seperti minerba, lingkungan hidup, tata ruang, dan ketenagakerjaan yang justru menarik kembali
kewenangan yang semula diberikan kepada pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Belum lagi perkara kurangnya koordinasi di unit pengelola teknis yang jelas, menyebabkan koordinasi pelayanan publik menjadi tidak maksimal. Di samping tumpang tindih tadi, ada pula praktek korupsi yang kerap menghambat kepastian hukum di lapangan. Terkait aturan hukum khususnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dijelaskan di situ bahwa dalam memberikan kepastian berusaha, negara telah menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai prosedur investasi, hak investor, perlindungan aset, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun masih terdapat tantangan lain terutama terkait sinkronisasi antar peraturan, termasuk juga efektivitasnya, serta tidak kalah penting implementasinya di lapangan, namun secara keseluruhan aturan hukum mengenai penanaman modal telah memberikan kejelasan dan kepastian yang signifikan dengan cara menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan protektif. Kini sistem peradilan di Indonesia sudah cukup siap menangani sengketa perniagaan, namun tidak dipungkiri masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Sebab ada 3 lembaga peradilan yang memiliki kewenangan di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Agama, khususnya untuk sengketa syariah. Serta kini ada perkembangan jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase yang menawarkan kecepatan dan kerahasiaan. Terkait jalur non-litigasi ini sangat menarik, sebab hal ini dikenal sebagai alternatif yang disebut dalam bahasa Inggris Alternative Dispute Resolution atau ADR. ADR adalah metode penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan formal, seperti misalnya mediasi, negosiasi, rekonsiliasi, dan juga arbitrase. Tujuan dari kesemuanya ini adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution dengan cara lebih cepat, murah, dan tidak kalah pentingnya rahasia. Juga untuk menjaga hubungan baik serta mengutamakan keadilan melalui proses yang sifatnya konsensual. Kita ambil contoh terakhir dalam tayangan ini adalah kepastian berusaha bagi SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo misalnya. Yang kini jadi pembicaraan masyarakat di mana-mana. Terlihat sekali bahwa mereka belum sepenuhnya menerima layanan kepastian berusaha karena adanya negosiasi pasokan BBM dengan Pertamina yang masih berlangsung hingga kini. Hal ini dipicu oleh perbedaan spesifikasi BBM. Meski begitu, intervensi pemerintah melalui Kementerian Investasi, Hilirisasi, dan BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah berupaya memanggil perwakilan SPBU swasta seperti Shell dan Vivo untuk menanggapi keluhan mengenai nasib investasi mereka di Indonesia. Namun, hal ini memberikan dampak pada investasi berupa kondisi ketidakpastian yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi minat investor maksud saya dalam industri SPBU di Indonesia, terutama dalam jangka pendek berpotensi merosot. Baik, kita akan bahas lebih detail dari masing-masing kajian dan istilah tadi pada episode selanjutnya, agar kita semua dapat memahami secara utuh mekanisme membangun usaha di Indonesia dengan kepastian dan kejelasan hukum yang tuntas. Demikian episode 10 menit Law Literacy. Kita akan ketemu lagi pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.